tanya sama mom, siapa yang kalau anaknya sakit terus langsung sedih terus udah gitu langsung panik? Aku balik angkat tangan. Aku salah satunya ya, kalau anak sakit itu pasti langsung sedih dan langsung panik. Nah, tapi kayaknya hampir semua ibu ya seperti itu ya. Nggak cuma batuk pilek aja nih penyakitnya. Anak-anak tuh juga rentan banget loh mengalami berbagai masalah kesehatan pada kulitnya. Nah, masalah kulit yang paling umum yang dialami oleh anak dan juga bayi, ini mungkin juga pernah kita dengar dan kita sering dengar adalah eksim atau dermatitis atopik. Tapi selain itu, masih banyak loh macam-macam masalah kulit yang bisa dialami oleh si kecil. Apa aja sih permasalahan kulit yang sering dialami oleh si kecil? Jadi penasaran kan? Anak-anak tuh rentannya tuh mengalami masalah kulit apa sih? Nah, di podcast Mother and Beyond kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Kita langsung nanya-nanya yuk sama Dr. Mesia Paramita MSc SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit EMC Sentul. Dan sekarang ini kita juga berada di Rumah Sakit EMC Sentul dan kita akan bahas nih seputar masalah-masalah kulit pada anak. Hai Dr. Mesia, apa kabar? Hai Kak Enji, baik. Sehat dok? Sehat. Senang dengernya. Dok, kalau ngomongin masalah kesehatan pada anak sering sakit tuh kan macam-macam ya dok ya. Paling sering mungkin pertama tuh bad pill. Ya Iya kan? betul. Tapi mari kita lewatkan dulu bad pill-nya karena kita mau bahas juga permasalahan kulit. Karena ini kan cukup sering terjadi juga ya masalah-masalah kulit yang sering dialami atau terjadi pada anak. Nah mungkin kita langsung tanya dulu deh, kenapa sih anak-anak itu rentan mengalami masalah kulit? Apakah memang itu karena alergi, bawaan, atau pas di saat proses kelahiran, atau di saat sudah lahir, atau apa? Banyak tuh dok pertanyaannya. Kenapa si kecil rentan mengalami sakit kulit dok? Oke, jadi gini Kak Enji, pada waktu lahir kan anak ini masih berkembang ya Kak Enji, termasuk perkembangan kulit. Nah kulitnya mereka itu cuma 2 lapis. Kalau kulit kita orang dewasa itu ada 7 lapis. Jadi kebayang dong kita tempelin ke dia minyak-minyakan, belum kalau dari minyak tradisional yang bahannya rata-rata ketika minyak itu ditempel ke kulit rasanya panas, pedes, perih gitu ya dok ya? Hangat. Sebenarnya kita maunya hangat, ke kita hangat. Iya, tapi buat ke kita. anak ini, tapi ke bayi terutama yang dimana kalau bayi baru lahir, kata neneknya atau kata Uti, tempel minyak ini, kasih penghangat ini, terus ditambah lagi di bedong. Ya udah mateng anaknya. Jadi kenapa? Bayangin ya moms. Jadi gimana? Kenapa kok dia merah ya dok? Karena satu bayi baru lahir atau bayi-bayi muda kulitnya tipis, nggak kayak kita. Sudah kalau kita bilang kulit badak, karena memang kulit kita ada 7 lapisan gitu. Jadi kenapa rentan? Disesuaikan. Nomor 1 dari memang struktur normalnya. Yang kedua, genetiknya. Apa memang dia menurunkan kulit sensitif dari orang tuanya. Bukan bakat nyanyi tapi bakat kulit sensitif. Iya benar, ada tuh ya dok ya. Ada. Iya. Jadi hal itu yang menyebabkan anak saya kalau mandi di sini nggak gatel-gatel, tapi kalau mandi dibawa misalnya ke tempat lain, berenang biasanya pulang merah-merah gatel-gatel, gitu Kak Enji. Jadi sebenarnya pertanyaannya sederhana, kalau jawabannya sederhana dari kenapa sih anak mengalami masalah kulit tuh rentan banget mengalami masalah kulit. Tadi sebenarnya terjawab, kita tuh sebenarnya kalau orang dewasa ada 7 lapisan kulit, anak cuma 2, bayi lebih tepatnya cuma 2. Nah itu baru berangsur bertahap akan lengkap nantinya ya. Ya jadi wajar lah kalau anak itu rentan mengalami permasalahan kulit. Belum lagi kalau tadi ada turunan yang lainnya juga ya. Nah berarti kalau ditanya sejak usia berapa permasalahan kulit pada bayi atau pada anak itu muncul? Dari sejak lahir pun sudah bisa. Gitu. Jadi makanya kalau ditanya sakit, dok sakit kulit yang paling sering pada anak, dengan definisi anak usia 0 sampai 18 tahun dari WHO, itu kita biasanya bagi Kak Enji. Ada yang dari bayi muda, mulai balita, sampai anak sekolah. Karena anak sekolah udah tidak mengalami yang seperti bayi muda Kak Enji. Kalau anak udah sekolah kan biasanya lebih ke karena mulai dia jorok, jatuh, lukanya digaruk. Jadi akhirnya mulai keropeng. Anak bayi kan nggak ada pakai keropeng. Kalau anak bayi biasanya merah-merah di sini. Beda lagi ya. Iya, gitu. Jadi biasanya kalau saya membaginya berdasarkan usia. Oke. Nah, ada masalah kulit apa aja nih yang Mam harus tahu yang sering dialami sama anak-anak yang mungkin bisa disampaikan, ini bisa diinformasikan kepada Moms? Oke, jadi sebenarnya secara garis besar ya Moms, di balik dari pembagian secara umur, paling sering itu satu penyebabnya adalah infeksi. Kotor, digaruk, infeksi, bernanah. Infeksi bisa karena bakteri atau kutu. Kayak kita tahu misalnya kalau anak yang suka di pesantren atau boarding school, tidur bareng sama temennya, tukeran handuk, udah deh kutu. Nah,
Di sekolah biasa juga Dok, anak saya dulu juga pernah. Nah, biasanya paling sering kayak gitu. Iya. Dok, anaknya pulang dari asrama gatel satu badan, atau yang kita tahu sebagai skabies kayak Angie itu. Jadi pertama infeksi, yang kedua adanya alergi. Alergi nggak ketularan dari siapa-siapa, habis baik makan misalnya seafood atau Iya, udara, iya, pindah benar. ke tempat yang dingin ke panas, gatel satu badan. Betul. Ada juga yang karena terkait bahan-bahannya, misalnya baju kulitnya yang sensitif tadi, dia nggak kena suhu, nggak kena apa, tapi bahannya buat di kulitnya dia Iya, sensitif. benar. Atau kan tempelan merek di belakang tuh biasanya sering Betul, bikin itu gatal saya. kan. Oh, baik Nah, Dok. Oke, iya, oke. atau yang kita bilang sama reaksi alergi lambat. Kadang-kadang anak-anak juga ini bahan karet, Iya, betul, celananya betul. terlalu ketat, atau bajunya bahannya tidak menyerap keringat. Nah, akhirnya pulang-pulang gatel. Kalau kita bilangnya kayak kali gata, ngejeplak pulau-pulau. Dan itu risih buat anak. Nah, Oke, seperti oke. itu Kak Angie. Oke, Jadi oke. banyak sekali penyebabnya. Paling sering tetap biasanya nomor 1 infeksi, kedua alergi, itu 2 yang paling sering. Oke. Gitu. Kita sering mendengar juga istilah cradle cap terbalik. Cradle cap itu apakah masuk juga dengan permasalahan kulit yang sering dialami oleh si kecil? Oke, cradle cap atau kita bilang itu kerak kulit. Kalau Iya, pernah iya, ngeliat iya. biasanya pada bayi-bayi muda kayak Angie. Betul. Bayi muda dateng, biasanya ini memang lebih banyak pada daerah yang pedesaan gitu ya, dia dibawa anak. Kenapa? Anaknya kebanyakan di bedong. Jadi kalau cradle cap itu banyak kerak-kerak di sininya, bahkan sampai kayak di pori-pori rambutnya kayak putih-putih kayak ketombe yang tebal sekali. iya. Nah, itu biasanya penyebabnya ada beberapa yang bilang karena hormon dari ibunya masih ada tinggi, sehingga kelenjar minyaknya dia produksinya aktif. Nah, tapi nyumbat di sininya, akhirnya jadi bertumpuk seakan-akan kayak minyaknya tebal jadi kayak kerak. Nah, itu bikin anaknya tidak nyaman, bahkan sampai kadang-kadang di sini nih, Iya, benar, karena di benar, sini pori-porinya banyak, gitu. Dan banyaknya memang dia nggak ada di pipi, dia di rambut, kepala banyak, sampai anaknya kayak ini ketombenya banyak sekali. Iya, Nah, iya, itu iya, cradle iya. cap. Oke, Atau oke. kalau bahasa kedokterannya dermatitis seboroik. Oke. Dermatitis itu artinya ada peradangan di kulit, seboroik itu di kelenjar. Oke, Gitu, oke. di kelenjar seboroiknya gitu. Jadi karena dia meradang, akhirnya itu berkerak banyak. Oh, baik Dok. Kalau roseola itu apa Dok? Oke, kita ada roseola, ada rubeola, dan ada rubella. Itu mirip semua bunyinya. Nah, roseola itu paling sering juga pada bayi Kak Angie, kurang dari 1 tahun. Nah, roseola infantum, infan itu artinya bayi kurang dari 1 tahun biasanya. Nah, itu penyebabnya virus Kak Angie. Oh, itu virus. Yang paling sering kalau, Dok anak saya demam 3 hari lalu keluar merah-merah. Iya, Nah, iya. orang tua biasanya nanti bingung, Dok ini campak ya? Iya, Nah, iya. itu bukan berbeda. Penyebab virusnya berbeda, sama-sama virus tapi berbeda. Oke. Jadi ada roseola infantum dan juga ada measles. Measles itu campak. Iya. Nah, kalau roseola itu sebenarnya diapain? Didiemin aja. Nanti juga dia begitu dia turun, dia akan sembuh sendiri. Kalau measles? Kalau measles juga sama. Nah, intinya kalau virus itu dia akan hilang sendiri. Cuman gejalanya biasanya kalau campak, anaknya ada batuk pilek, matanya merah, kelihatan lebih menderita, anaknya lebih sakit. Terus biasanya ada batuk pilek, gejala pneumonia ataupun komplikasi diare. Jadi gejalanya lebih berat. Gatel nggak Dok? Rata-rata gatel, dia gatel, anaknya tidak nyaman. Iya. Gitu. Oke, kalau eksim atau dermatitis atopik ini kan juga lumayan sering sekali kita dengar ya. Kayaknya dulu nggak terlalu banyak, tapi kok sekarang kayaknya banyak banget. Ada kayak kalau jadi judul film mendadak Jadi booming. dermatitis atopik mendadak booming gitu Iya. kan ya. Nah ini apa Dok dan kenapa bisa terjadi dermatitis atopik atau eksim? Sama nggak sih Dok itu? Oke, dermatitis atopi itu sama, intinya dermatitis itu peradangan pada kulit akibat atopi itu alergi. Biasanya terjadi kalau mama papanya punya bakat alergi nih. Misalnya, enggak Dok, mama papanya nggak ada yang alergi. Biasanya karena mereka tidak mengerti alergi itu apa. Tapi begitu dokter tanya, papahnya atau mamanya ada yang sering bersin nggak pagi-pagi? Nah, itu Oh kan iya iya, tuh. papahnya setiap pagi bersin-bersin. Atau ada nggak kakek neneknya yang punya asma? Enggak Dok, kita nggak ada yang asma. Cuman kalau dingin bengek. Oh iya. Alergi makanan juga masuk kategori itu kan? Betul. Jadi alergi itu sangat luas pemicunya, baik itu dari debu atau dari polen itu serbuk Ya, kalau ya, lagi ya, ya, betul. pada musim semi, Betul. atau makanan atau udara. Nah, bakatnya itu diturunkan bisa ke anak. Nah, anaknya bisa alerginya sama apa? Nggak bisa ditebak. Bisa beda sama orang tuanya Dok ya? Betul. Oke. Jadi kalau misalnya mamahnya punya asma, anaknya mesti punya asma. Enggak, Belum tentu. tapi dia punya Alergi. Iya, dia punya alergi. Nah, itu biasanya kelihatan waktu bayinya pun kelihatan. Tandanya apa? Paling sering itu ketika nyusu, mulai ibunya menyusui,
Nah, ibunya kan kadang-kadang suka makan makanan protein susu sapi nih. Ntar muncul di anaknya sininya merah-merah. Itu suatu tanda tuh ya? Iya, terus udah gitu ada di lipatan siku dan lipatan belakang lutut. Jadi kadang-kadang kalau dokternya, dok kenapa cari ke bawah-bawah sih dok? Karena kita carinya di belakang lutut. Lokasinya dia khas. Bener. Gitu, kalau dia, kok kenapa begitu? Ya itulah kekhasannya Iya, betul, mereka. betul. Sininya merah sampai kalau kita bilang kayak ledes tuh apa ya? Luka gitu. Nah, tuh anaknya nggak nyaman gitu. Oke. Itu tanda-tanda alergi. Nah itu ya. Dan kalau misalnya ibunya bilang saya mah enggak, saya nggak ada alergi, bisa jadi bapaknya. Iya, Ya kan? betul, Iya. betul. Jadi salah satu atau bahkan dua-duanya ya. Betul. Itu udah pasti turun ke anaknya. Baik. Kalau tadi campak sudah dibahas. Kalau alergi sendiri dok, tadi kan kita tahu dermatitis atopik yang eksim tadi kan masuk dalam alergi. Ada lagi nggak yang lain dok? Contohnya kalau misalnya di luar yang alergi maksudnya, Iya. selain alergi yang tadi infeksi, ada contohnya kadang-kadang kita ketemu anak sininya itu berberinjil-berinjil atau kita suka bilang kayak impetigo. Impetigo itu artinya dia infeksi kelainan kulit tapi karena infeksi bakteri. Oke. Awalnya kita lihat mungkin kayak hanya lendir atau kayak anak lagi batuk pilek, tapi di sininya warnanya kayak madu. Itu karena dia infeksi, itu perlu antibiotik. Nah, tapi biasanya jarang kalau daerah perut, biasanya anak-anak yang daerah dengan higienitas rendah, kebersihannya kurang, biasanya kayak gitu. Itu termasuk permasalahan kulit pada anak juga Iya, dok ya? iya. Oke. Dan hanya karena masalah kulit bisa menyebabkan komplikasi yang lainnya. Jadi mesti ditangani dengan baik ya dok ya? Betul, hanya karena sakit gigi bisa menyebabkan sakit di jantung. Hanya karena sakit di kulit bisa menyebabkan sakit di ginjal. Nah itu dia tuh moms ya. Berikutnya, mungkin zaman dulu kita kenalnya dengan sebutan kudis. Tapi kan ada bahasa cakepnya ya, skabiesis ya dok ya. Itu juga masuk permasalahan kulit juga kan dok? Betul. Skabies itu karena kutu. Yang tadi dokter bilang ya. Iya, kutu. Dan kutu itu nggak bisa, dok ini yang gatal yang luka hanya di bagian tangan. Paling sering itu di sela-sela jari. Jadi ciri khasnya kalau dok anak saya gatal, langsung dokter akan mencari sela-selanya. Dokter nggak cari yang di sini ya, dokter bisa ngeliat di sini. Bu anaknya di pesantren. Iya dok baru pulang. Atau abis dari dormitori gitu ya, atau dari asrama. Lagi itu saya sedikit cerita ya Kak Enji, saya ketemu sama anak bentuknya itu mirip sekali dengan skabies. Bu di rumah ada yang sakit nggak Bu? Tidak dok. Oke. Adakah yang habis mengunjungi tetangga atau orang yang tinggal di asrama? Enggak juga. Sampai akhirnya balik ketiga kali. Ibu coba udah ditanya belum? Ada dok, ayahnya habis ketemu temannya dari asrama. Dan ternyata ayah saya tanya, ayahnya apakah ada keluhan? Kemarin ayahnya gatalnya di perut, dibilangnya alergi. Jadi ibunya mikirnya bahwa anaknya dibilang seperti kutu, jadi gatal di ayahnya dianggapnya alergi, berbeda. Ternyata saya lihat sama. Dok ini tuh yang melenting-melenting kayak cacar air gitu nggak sih dok? Dia melenting tapi berisi nanah, mirip kayak jerawat tapi bertumpuk. Skabies. Oke. Itu ya. Nah cacar air juga tadi sudah dijelaskan oleh dokter. Nah aku jadi punya pertanyaan kalau soal cacar air dan juga tadi campak. Emang setiap anak itu harus kan dok kena campak dan cacar air atau enggak? Kalau dulu kan ada kakaknya kena nih ya moms ya, udah sekalian aja biar kita juga kena, ya nggak dok? Nah jadi pengen tahu harus kena nggak sih dok? Oke, jadi sebenarnya saya salah satu korban begitu kakak saya kena, saya disodor-sodorin. Ya kan? Jadi sebenarnya harus kena apa enggak? Sebaiknya sih tidak ya. Cuman kita berharapnya ketika hebatnya cacar air atau campak itu adalah ketika kita terserang Kak Enji, badan kita itu bisa bikin memori. Iya. Contohnya kayak hari ini saya ketemu sama Kak Enji, 2 bulan lagi saya akan lihat Kak Enji, saya udah kenal. Nah begitu juga dengan tubuh kita. Jadi pertama begitu udah kena campak, ketemu sama campak, langsung tubuh itu membuat memori. Jadi begitu kena si campak, saya langsung keluarin medan perangnya saya. Jadi dia tidak akan sakit seperti waktu awal. Jadi kadang-kadang hanya batuk pilek aja. Jadi tidak muncul sampai gejala merah-merah. Sampai gatal-gatal gitu belum tentu. Iya. Tapi bisa yang lain. Betul, tapi harus sakit atau enggak sebaiknya sih tidak. Tapi kalaupun kena, gejalanya yang ringan-ringan aja. Jadi kalau dalam satu rumah ada yang kena, si kakak atau si adik, yang nggak kena tuh nggak perlu dikenain ya? Nggak usah. Kayaknya udah dibuang gitu ya tradisi itu ya. Betul, karena masa inkubasinya dia juga rata-rata kalau virus kan sampai 2 minggu. Nah selama dia 2 minggu biasanya kan masih tetap bermain sama kakaknya. Nah tapi dok, jadi curhat nih. Waktu anak saya, kakaknya kena, adiknya nggak. Padahal saya udah sekalian deh. Udah kena dok.
adiknya kenanya setelah lama banget deh, berapa tahun kemudian. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Daya tahannya dia. Oke, Karena mungkin oke. saat itu waktu kakaknya Lagi bagus daya sakit, tahan tubuhnya. kakaknya kena lagi kecapean. Adiknya lagi baik-baik Iya, adiknya aja. lagi bagus benar. Jadi daya tahan Oke, imunnya dia oke, bagus. oke, Nah, oke. begitu dia kembalikan berapa tahun kemudian, pas lagi capek Iya, baru iya, iya. muncul gitu. Jadi kayak ibarat kata tunggu tanggal mainnya Iya. aja dok ya. Iya betul. Iya, iya, Betul iya, betul. benar. Nggak usah disengajain, biarkan saja. Iya, iya, iya. Nah, berikutnya yang juga tidak asing lagi dan kayaknya sering banget dialami ya adalah panu gitu loh. Nah, itu masuk kategori juga permasalahan kulit pada anak kan ya, Betul, dok ya? betul. Dan Ini- kenapa dok bisa terjadi? Biasanya tuh kalau udah mulai SD sih ya Betul. dok ya, timbul panu tuh ya. Nah, biasanya orang tuanya datang, "Dok, ini kenapa di sini putih?" Oke, dokter langsung buka punggungnya. Plok Aduh, aduh, putih aduh, aduh, semua. aduh. Segitu gatel-gatel gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, Aku itu gatel loh dok dengerin. Nah, itu biasanya karena jamur. Kalau panu itu karena jamur. Bahasa kerennya adalah tinea versicolor. Nah, jadi ada warnanya dia Oke. merubah ya, perubahan warna dia jadi warnanya jadi putih. Itu jamur biasanya karena anak-anak habis keringetan, nggak langsung dikeringin dulu, blung masuk air. Langsung mandi. Iya, atau nyemplung kolam renang. Ah. Anak-anak kan gitu, lari, piung masuk. Oke, Gitu. itu yang bisa menyebabkan terjadinya Salah panu. satunya. Salah satunya. Iya, jadi dari keringatnya dia, nah si jamurnya masuk nih atau nggak terinfeksi sama, terutama bisa di air kolam kan nggak selalu Iya, diganti iya, setiap iya, hari. iya, iya. Nah, enak nih kayaknya tumbuh deh dia. Menular ya dok? Menular gitu. Oke, Tapi oke. bukan nular dalam arti kalau saya habis pegang pipi terus pegang Iya, Kak iya, Enji, iya, nah, iya, nggak iya, begitu. iya, iya, Memang iya. nomor satu harus ada lek atau dari si kulitnya sendiri. Jadi si kulitnya baik itu ada luka atau memang ada ketidakseimbangan sehingga ada jamur di sini jadi bisa tumbuh gitu. Karena memang tidak sepenuhnya kulit kita tuh bersih Yes, loh Kak benar, Enji. benar, Tapi benar. karena kita punya lapisan yang tadi itu ada bariernya, dia bisa pilih mana yang sehat, mana yang Iya, iya, sakit. iya, Nah, iya. ketika kita ada luka, lebih gampang deh kuman Oke, masuk. Oke. Pengobatan untuk panu sendiri bisa menggunakan obat yang dijual bebas? Di topikal atau dioles. Oke. Biasanya Harus gitu. minum obat nggak dok? Nggak mesti, tergantung dari luasnya. Kalau dia memang luas, apalagi kalau sudah sampai ada infeksi lainnya atau kadang-kadang suka ada digaruk, jadi Iya, luka. iya, iya. Anak-anak kan nggak tahan ya dengan betul, gatal. betul. Kalau belum kadang-kadang sampai merah, Iya, luka. nggak enak gitu kayak garuknya kurang gitu Iya. rasanya. Oke, Itu baik. Berikutnya jerawat. Nah, ini biasanya di saat udah pra-remaja tuh ya dok ya, Puber. mulai timbul jerawat. Itu juga permasalahan kulit. Betul. Penyebabnya adalah karena kotor kah? Kan biasanya ibu-ibu, jerawatan sih kamu sih nggak pernah cuci muka tuh kan. Aku suka ngomong gitu kan. Di era skincare lagi ya. Iya dok, jadi gimana? Oke, jadi sebenarnya jerawat itu kalau secara normal itu karena ada perubahan hormon. Mulai puber nih Kak Enji. Kita punya anak mulai puber, nah hormonnya mulai nggak seimbang. Mulai itulah banyak penyebabnya keringat, kelenjar minyak juga lebih banyak menghasilkan. Nah, kadang-kadang kita nggak bersih mukanya. Habis olahraga, set aja digituin, tersumbat. Nah, minyak yang nggak keluar itu menyebabkan timbulnya jerawat. Jadi untuk menghindari jerawat, apalagi di masa-masa hormon lagi lucu-lucunya dok, apa yang harus dilakukan? Satu, jaga kebersihan tetap. Oke. Jaga kebersihan, cuci muka, nggak harus pakai yang macam-macam. Yang penting dibilas dengan air saja kan kuman kan terbawa dengan air. Nggak apa-apa, nggak usah pakai yang ada sabun apa zat-zat apanya juga nggak kenapa-napa. Oke, untuk anak-anak bisa pakai air aja ya? Iya, betul. Oke, baik. Untuk permasalahan kulit yang terakhir yang ingin saya tanyakan yang juga sering kita dengar adalah permasalahan kandidiasis atau infeksi jamur. Ini beda dengan panu kan ya dok ya? Beda. Nah ini apa nih dok? Oke, jadi ini jamurnya berbeda. Nama jamurnya biasanya Candida. Nah, kalau Kakak Enji pernah lihat anak-anak yang mulutnya putih-putih suka jamuran, tapi bukan sariawan. Mulutnya putih gitu. Nah, sorry to say ini biasanya banyak pada anak-anak dengan imun rendah. Iya, pada iya. anak yang mengalami HIV, daya tahan rendah. Tapi tidak semua anak yang ada jamur di bibirnya itu anak HIV, tidak. Nah, kadang-kadang kalau dari mulutnya udah ada jamurnya gitu, biasanya anaknya keluhan lainnya adalah diare. Oke. Karena dari mulut makanan masuk, dok anak saya diare. Dokter buka di bagian bokongnya, Iya. putih-putih juga, ini jamur. Jadi hanya dengan memperhatikan mulut atas dan mulut bawah kita bisa tahu penyebabnya. Oke. Akhirnya kalau bawahnya udah jamur itu senang di tempat lembab Kak Enji. Pampersnya lama nggak diganti, bener. baru mudik lebaran belum sempat berhenti buat ganti diapers.
seneng mereka tumbuh daerah-daerah yang lembab. Berarti diaper rash itu masuk kategori kandida tadi ya dok? Beberapa penyebabnya adalah infeksi kandida, makanya kita berikan obat oles yang biasanya juga untuk mengobati kandidanya. Tapi tidak selalu, karena hygiene, ganti pampers, cara membersihkan itu pun harus diperhatikan kayak Inji. Betul. Gitu. Satu yang tertinggal, flu Singapura atau hand, foot, mouth disease, benar kan ya dok ya? Betul. Nah itu juga masuk permasalahan kulit ya dok ya? Oke, sebenarnya dia itu kalau kita bilang lebih ke demam dengan ruam. Oke, Sama kayak campak, demam ada ruam. Iya, betul. Kalau HFMD atau flu Singapura itu biasanya orang tua bawa karena demamnya. Berapa hari kemudian, dok ada bintik-bintik merah atau ruam di telapak tangan dan telapak kaki. Betul, itu gatal sekali. Anaknya bisa sampai rewel. Nah itu di kulitnya sebenarnya tidak bermasalah seperti yang tadi harus dipakein. Dok ini kok udah merah gini harus dikasihin obat apa, dioles apa? Sebenarnya tidak perlu. Seiring dengan daya tahan yang membaik, nanti dia akan membaik sendiri. Oke. Dia lebih ke demam dengan ruam. Ya. Tapi memang berpengaruh ke kulit. Sama kayak campak. Oke. Gitu. Ini lebih biasanya menangani untuk yang karena kan pasti nggak nyaman ya dok, gatal gitu kan ya, itu yang biasanya yang diberikan pengobatan ya dok ya. Iya betul. Oke. Lebih seperti itu. Oke. Nah gimana nih dok menjaga kesehatan kulit si kecil yang sensitif tadi ya, dari lahir tuh 2 loh, mesti ngejar 5 lagi untuk sampai ke 7. Ini gimana nih supaya si kecil bisa terhindar dari permasalahan kulit, apalagi untuk bayi-bayi nih dok yang benar-benar masih 2 doang nih dok lapisannya. Oke, jadi untuk para moms mohon diperhatikan kalau punya bayi baru lahir jangan semua ditempelin. Baik itu dari minyak, daun-daunan. Itu dia tuh. Itu masih banyak saya temukan, ntar ada yang ditempelin segala macem. Nah jadi mohon diingat bahwa kulit mereka belum berkembang sempurna Kak Enji. Jadi kalau mau kita berikan, lihat dulu responnya. Jangan langsung dioles satu badan ya Kak Enji. Coba dioles dulu, kalau responnya baik boleh dipakai. Yang kedua, pastikan mama papa punya bakat alergi nggak nih? Nah kalau memang punya, mama harus ingat-ingat yang habis dikasih apa. Atau baru ganti sabun Kak Enji. Atau baru ganti lotion. Nah itu kadang-kadang orang tua suka nggak memperhatikan. Oh iya benar baru ganti minyak. Oh iya baru ganti lotion gitu. Nah yang ketiga diperhatikan juga apakah kebersihan dari anaknya. Baik itu dari barang-barang yang menempel secara langsung, baik itu bajunya, pampersnya, kebersihannya, itu harus tetap dijaga. Intinya kebersihan Kak Indi, karena paling sering adalah masih infeksi. Yang kedua baru alergi. Oke, jelaskan moms ya, kita jadi tahu nih masalah-masalah kulit yang umum yang sering dialami oleh si kecil nih ya. Yang pasti kita mau ngucapin terima kasih nih buat moms yang udah menyaksikan, dan juga tentunya terima kasih untuk Dr. Meisha Paramita MSc SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit EMC Sentul. Terima kasih sudah berbagi sama kita di sini ya dok ya. Jadi tahu dan jadi paham jadinya ya. Dan tentunya terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Mother and Beyond. Sampai jumpa.